jadinya saya isi materi, kemudian nanti saya berikan tugas, tugas mulai dari materi algoritma genetika sampai dengan materi yang terakhir ya, materi di minggu 15. Nanti rekan-rekan kerjakan secara kelompok, kemudian kelompoknya ini ya tetap mengikuti kelasnya ya, tetap mengikuti maksudnya kalau misalkan ada yang ikut kuliah di eh, ganti jadwal gitu ya, itu sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan yang ada di siakat rekan-rekan ya untuk kelompoknya. Jadi rekan-rekan buat eh, video ya terkait penyelesaian kasus yang akan saya berikan, kemudian dan juga laporannya dan dikumpulkan sebelum UAS ya. Jadi itu sebagai tiket masuk rekan-rekan mengikuti UAS. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait tugas. Tidak ada. Jadi tidak tidur semua kan? Atau ada yang sudah ada di kampus? Ya, Bu. Kelompoknya sama seperti tugas yang saya berikan minggu ke berapa itu ya? 9 ya saya masuk itu ya. Sama seperti itu ya Mbak ya. Jadi dari yang tugas pertama saya berikan itu kelompoknya tetap ya. Berapa kemarin? Satu kelas 10 ya. Ada yang 9, ada yang 10 kelompok. Sekitar 5 mahasiswa satu kelompok. Ya sama-sama. Nah untuk minggu depan itu kita kuliah kan di minggu 14-15 ya. Di awal Desember. Jadi nanti insya Allah akan dilaksanakan secara luring ya. Perkuliahan di minggu 14 dan 15. Jadi akan saya infokan lebih lanjut terkait eh, perkuliahan daring atau luring untuk minggu ke-14 dan 15. Nah, itu sebagai tiket masuk ya, nanti tugas, walaupun tugas kelompok, eh, jadi rekan-rekan uploadnya itu masing-masing ya, sama seperti tugas sebelumnya di e-learning. Tapi untuk itu untuk laporannya ya, yang untuk video, nanti saya berikan link Google Drive atau OneDrive gitu ya, karena kan di rekan-rekan Google Drive-nya ini ya kapasitasnya kecil gitu, nanti bisa rekan-rekan gunakan OneDrive ya. Nah, silakan diupload videonya di link yang akan saya berikan dan cukup satu kelompok satu saja, satu apa yang upload. Oke, untuk materi hari ini, nah, apakah sudah terlihat Sudah, Ibu. materinya? Sudah ya. Jadi materi hari ini kita bahas terkait particle swarm optimization. Kalau minggu lalu kita sudah bahas terkait algoritma genetika ya. Eh, jadi ada selain algoritma genetika masih banyak algoritma yang lain. Nah, salah satunya ini ada particle swarm optimization. Nah, untuk PSO sendiri ya, PSO ini salah satu algoritma yang cara penggunaannya ya atau penyelesaian dalam suatu kasusnya itu lebih mudah dipahamin ya dan stepnya lebih sedikit dibandingkan dengan algoritma genetika. Tetapi untuk hasilnya ya, untuk hasil dari hmm, hasil optimasi ya dari menggunakan algoritma PSO ini tidak kalah baik ya dengan algoritma genetika. Jadi kalau di beberapa paper menuliskan PSO juga cukup baik ya untuk menyelesaikan kasus optimasi. Nah, untuk kasus optimasi mana algoritma yang baik? Nah, itu masih belum ada ya maksudnya. Oh, ini
algoritma genetika atau N-colony ini lebih baik nih dibandingkan PSO, tergantung dari kasusnya ya, kasus optimasinya seperti apa. Hmm. Nah, eh, untuk outline-nya kita akan bahas terkait pertama itu pendahuluan ya, sebelum masuk ke PSO, kenapa muncul algoritma ini gitu ya, terinspirasi dari mana PSO. Kalau untuk algoritma genetika, kemarin sudah kita bahas di 2 pertemuan ya, 2 minggu, itu eh, terinspirasi dari teori evolusi gitu ya. Jadi mulai dari eh, ditentukan parent gitu ya, terus kemudian ada atau seleksi, ada seleksi parent, kemudian ada crossover, kemudian ada mutasi. Nah, untuk PSO sendiri, PSO ini dia terinspirasi dari sekumpulan atau sekawanan burung dan ikan ya. Nah, akan kita bahas di pendahuluan ya, kemudian ada atau introduction part 2 nya kita bahas terkait algoritma PSO sendiri ya, algoritma PSO seperti apa gitu, menyelesaikan kasus optimasi. Untuk yang part 3 kita bahas terkait PSO solution update dalam 2 dimensi. Jadi nanti kita coba untuk 2 dimensi dan kemudian uh, part 4-nya ada satu contoh soal ya, untuk gambaran rekan-rekan seperti apa penyelesaian menggunakan algoritma PSO. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah dengar algoritma ini dari 35 mahasiswa? Sudah? Ada yang sudah pernah belajar atau sudah pernah membaca gitu? Saya belum, Bu. Oke, terima kasih. Jadi rekan-rekan kan sudah belajar terkait ini ya, sedang belajar teori optimasi gitu ya. Nah, ini salah satu algoritma untuk menyelesaikan eh, optimasi ya, dengan pendekatannya itu dia berbasis populasi stokastik gitu ya, menggunakan teknik stokastik populasi, di mana nanti ada lebih dari satu partikel ya, dan dia unsurnya acak. Nah, makanya disebut sebagai stokastik, kemudian ada lebih dari satu partikel, nah itu berbasisnya dia populasi. Yang diterbitkan oleh Kennedy dan Eberhard ya di tahun 95. Ini ada 2 paper ya yang sebagai uh, rujukan utama dari algoritma PSO. Jadi kalau misalkan rekan-rekan kemarin sudah belajar algoritma genetika gitu, kita kan mengenerate uh, kandidat solusi ya. Nah, itu nantinya ketika didapatkan best solution ada yang mati gitu ya dari kromosom-kromosom yang sudah kita generate. Nah, untuk PSO sendiri ini, misalkan kita generate-nya adalah uh, 5 atau 20 ini yang 20 partikel gitu. 20 partikel. Nah, itu sampai dengan iterasi yang terakhir gitu ya, sampai didapatkan best solution 5-5-nya atau 20 partikel tersebut masih kita gunakan. Jadi tidak ada sistem ini ya, seleksi atau gugur. Nah, ini mengulas sedikit ya terkait optimasi ya. Jadi masalah optimasi itu dia memaksimalkan atau meminimalkan beberapa fungsi relatif terhadap himpunan tertentu gitu. Seringkali mewakili serangkaian pilihan yang tersedia dalam situasi tertentu. Misalkan ini kasus minimisasi dari fungsi objective function x kuadrat plus y min 11 kuadrat ditambah x plus y kuadrat min 7 kuadrat. Berarti kita mencari nilai x dan y ya. Nah, ini ya yang membuat fungsi objective function berikut jadi bernilai minimal gitu. Misalkan ini kita
generate beberapa kandidat solusi ya atau beberapa partikel. Hmm, kita generate secara acak. Nah, ini merupakan eh, gambar kontur ya dari fungsi berikut. Jadi yang warnanya biru, dia ini ada di titik eh, nilainya rendah ya, yang biru, yang merah, ini dia makin tinggi nilainya. Nah, karena ini kasusnya minimisasi, nah ini di titik sini adalah nilai yang paling eh, optimum ya, atau dia menuju konvergen ke suatu titik minimum. Nah, selain untuk tadi ya mencari nilai fungsi minimum atau maksimum gitu ya, optimasi ini fungsinya banyak ya untuk biaya minimal, kemudian eh, untuk keuntungan maksimal ya biasanya ini untuk suatu perusahaan misalkan dia mau mencari profit maksimum gitu ya. Kalau ini untuk biaya minimal, ya misalkan untuk rekan-rekan cari biaya bensin yang sedikit mungkin ya, yang paling sedikit berapa gitu. Kemudian ada error minimal. Karena rekan-rekan menggunakan atau sudah belajar terkait deep learning atau back propagation ya. Jadi mencari model yang errornya paling kecil. Nah, kalau error yang paling kecil itu kan dia model yang eh, paling baik gitu ya. Kemudian ada desain optimal, ada manajemen optimal dan prinsip variasi. Dan masih banyak yang lain untuk penerapan dari optimasi. Nah, kita masuk ke dalam materi atau pendahuluan PSO ya, PSO. Nah, di PSO ini ada dua istilah ya yang digunakan yaitu P-base dan G-base. Nah, kalau eh, P-base ini adalah personal base ya, kemudian kemudian G-base ini adalah global base. Jadi P-base ini nilainya dari masing-masing partikel gitu. Kalau G-base ini dari misalkan ada 20 partikel ya punya nilai P-base, nah nilai yang paling baik itu diambil sebagai nilai nilai G-base. Nah, PSO ini terinspirasi oleh perilaku sosial burung dan ikan gitu ya. Jadi dia menggabungkan pengalaman diri ya dan sosial, pengalaman diri dan pengalaman sosial. Jadi asumsinya itu partikel atau burung ini ya atau ikan ini dia tidak tahu nilai tertingginya itu berapa. Dia hanya tahu nilai fitness di posisi itu berapa. Kemudian ini tadi ya sudah ya kita bahas pengoptimalannya dia berbasis populasi. Nah, ini ada cuplikan video ya. Eh, coba kita tonton dan rekan-rekan bisa kasih pendapatnya. Bentar, kok nggak bisa diputer ya? Hmm, kok nggak bisa diputer dia videonya. Coba saya ambil dulu ya videonya dari YouTube.
Nah ini coba rekan-rekan amatin ya terkait video ini. Oke, ada yang bisa kasih pendapatnya terkait kumpulan burung ini? Apa yang bisa rekan-rekan eh, ya simpulkan dari cuplikan video yang baru saya putar? Silakan. Ada? Tuh, yang ini Saya ya. mau coba Kak, saya mau coba Bu. Ya, silakan. Kalau melihat dari video tadi, gimana burung-burung itu tuh saling bersamaan untuk pergi bareng gitu kan. Jadi kalau misalnya yang satunya muter, semua muter gitu. Yang satunya lurus, semua lurus lagi. Mungkin itu ya Bu. Oke, terima kasih. Siapa namanya, Mas Haris? Namanya Ya, Saiful. Saiful. Oke, terima kasih Mas Saiful. Ya, benar ya. Tadi kalau dilihat itu eh, dia bergeraknya apa? Berkesinambungan ya. Padahal kan tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada leadernya ya. Kalau dia ada yang gerak eh, kanan misalkan, kemudian dia muter, semuanya ikut muter. Nah, ketika dia bergerak berkesinambungan, terjadi tabrakan nggak antar satu burung dengan burung yang lain? Nggak ada Bu. Tidak ya. Iya Mas Saiful, bagaimana? Iya, tidak ada yang bertabrakan, semuanya berjalan baik. Oke. Nah, burung-burung ini tadi itu di alam ya, gerak di alam, dia dapat bergerak berkesinambungan, kemudian dia tidak tabrakan nih antar satu burung dengan burung yang lain, padahal kan tidak ada koordinatornya gitu ya, tidak ada yang mengkoordinir. Nah, kalau misalkan leader yang bagian paling belakang, dia terlalu jauh ya melihat eh, mana nih leadernya kemana. Nah, geraknya bisa barengan tuh, ketika dia belok, ikut belok semua. Itu melihat apa? Tetangga terdekatnya ya, gerak dari burung ini. Atau kalau nanti rekan-rekan lihat video sekumpulan ikan juga sama ya, seperti itu. Nah, dari perilaku burung-burung tadi ya, ini kita masuk ke pengantar PSO asal usulnya ya. Jadi di tahun 1986 kan algoritma PSO ini muncul di tahun 95 ya, di tahun 95. Nah, sebelumnya di tahun 1986 Craig Reynolds ini dia menggambarkan proses ya, dari proses tadi dari tiga perilaku dalam tiga perilaku sederhana. Pertama itu ada pemisahan ya, pemisahan atau dia eh, kecenderungan ya. Jadi si partikel ini atau burung tadi dia eh, menghindari kerumunan teman kawan lokal. Jadi tidak terlalu apa dekat banget ya sampai tidak terjadi tabrakan. Kalau ketika bicara juga manusia ketika berbicara dengan lawan bicaranya itu kan lebih nyaman kalau gimana? Kalau dia tidak terlalu dekat ya. Jadi ada jarak antara dua orang ketika berbicara ya. Begitu pula dengan kumpulan burung ini atau burung-burung atau ikan-ikan itu ya. Jadi kalau misalkan dia dengan tetangga terdekatnya ini ya, dia
cenderung untuk menghindari ya agar tidak eh, sampai bertabrakan. Itu yang pertama terkait pemisahan. Kemudian yang kedua itu penyelarasan ya atau alignment ya. Jadi terkait arah dari geraknya ya. Jadi kalau misalkan ini geraknya dia ke depan gitu ya. Nah, setiap burung itu dia bergerak sesuai arah rata-rata dari teman sekawan lokal. Maksudnya teman sekawan lokal itu adalah tetangga terdekatnya. Dia melihat dari tetangga-tetangganya ini, dia bergerak kemana. Kemudian yang ketiga itu cohesion ya atau kohesi. Ini dari setiap partikel dia bergerak menuju posisi rata-rata dari teman sekawan lokal. Jadi diperhatikan itu hanya tetangga terdekatnya. Kemudian dia bergerak menuju titik tengahnya sini ya dari tetangga terdekatnya. Nah, tiga perilaku sederhana ini ya, kalau kita simulasikan dalam komputer seperti ini ya. Ya, jadi jika burung-burungnya atau partikel-partikelnya ini ditambah ya, dia akan bergerak seperti di alam gitu ya, mengikuti tadi yang tiga perilaku sederhana ini ya. Dia menghindari kerumunan dari tetangga terdekatnya atau dia ada jarak ya antara dia dengan tetangga terdekatnya. Kemudian kedua arahnya bergerak dengan sesuai dengan arah rata-rata dari eh, burung-burung yang lain atau tetangga terdekatnya. Kemudian yang ketiga itu kohesi ya, bergerak menuju posisi rata-rata dari tetangga terdekatnya. Ini hasil dari simulasi komputer gitu. Nah, kita masuk si penemunya ya, penemu dari algoritma PSO ini. Jadi dia terinspirasi sama dengan algoritma genetika ya, terinspirasi dari sistem alam ya. Yang dikembangkan oleh Jim Kennedy dan terus Eberhard. Jadi kalau algoritma PSO ini ada dua ya, penemunya ada dua. Yang satu ini eh, seseorang ya dari departemen ini ya. Jadi dia bukan seorang dosen atau seorang ahli algoritma gitu, bukan. Dia seseorang yang tertarik di bidang biologi gitu ya. Kemudian dan sosiologi. Dan kemudian yang Rose Eberhard ini bidangnya di computer science. Jadi, dua penemu ini dia dengan background yang berbeda, tapi dia bisa menemukan suatu ini ya algoritma yang eh, cukup baik ya untuk menyelesaikan kasus optimasi. Nah ini penemu pertamanya ya, bukunya eh, berikut ya, Computational Intelligence Easy Tools, rekan-rekan bisa baca atau bisa kalian download ya untuk e-booknya. Kemudian ini yang pertemu pertama yang seorang computer science, kemudian yang di sini itu ada James Kennedy ya. Nah ini buku beliau ya yang terkenal yaitu Swarm Intelligence. Nah dua buku tersebut bisa rekan-rekan uh, baca ya untuk menunjang materi perkuliahan hari ini. Jadi dengan inspirasi dari alam ya, menurut Anda bagaimana ide tersebut dapat diadopsi untuk memecahkan masalah optimasi? Nah, ada yang bisa kasih pendapatnya.
Tadi kan sudah dijelaskan ya ada tiga behavior ya dari eh, partikel yang ada di alam, kemudian sudah disimulasikan tuh di komputer, kemudian kalau menyelesaikan masalah optimasi, jadi dari dari inspirasi dari alam ya, kemudian bagaimana bagaimana ide tersebut dapat diadopsi untuk memecahkan masalah optimasi. Jadi kita bisa analogikan ya ruang pencariannya seperti ini. Ini ya ruang pencarian. Kemudian yang di sini adalah ruang pencarian. Kemudian kita bisa gunakan partikel-partikel tadi itu eh, dia akan mencari titik yang paling optimum. Nah, untuk memahami kita masuk ke skenario dari berikut ya. Jadi misalkan seperti disebutkan sebelumnya, PSISO mensimulasikan perilaku kawanan burung ya. Misalkan skenario berikut, kelompok burung sedang mencari makanan secara acak di suatu daerah. Nah, hanya ada satu potong makanan di area tersebut. Nah, semua burung tidak tahu di mana makanannya. Tapi mereka tahu berapa jauh makanan tersebut dalam setiap iterasi gitu. Nah, dia tidak tahu nih, semua burung tidak tahu maka di mana makanannya ya. Tapi mereka tahu seberapa jauh makanan tersebut dalam setiap iterasi. Jadi strategi strategi baik eh, jadi apa strategi terbaik untuk mencari makanan? Nah, cara yang paling efektif adalah dengan mengikuti burung yang paling dekat dengan makanannya. Ya, kan dia tahu ini ya. Yang mereka tahu hanyalah seberapa jauh makanan tersebut dalam setiap iterasi, gitu ya. Jadi cara yang paling efektif adalah dengan mengikuti eh, burung yang paling dekat dengan makanannya. Nah, ini misalkan kita misalkan ini sebagai ruang pencarian ya. Nah, menggunakan sejumlah partikel yang hijau-hijau ini ya, eh, menggunakan sebuah partikel yang membentuk gerombolan yang bergerak di ruang pencarian ya untuk mencari solusi terbaik. Nah, setiap partikel di ruang pencarian dia menyesuaikan terbangnya. Nah, dia menyesuaikan terbangnya menurut pengalaman terbangnya sendiri ya, menurut pengalaman dia sendiri dan pengalaman terbang yang lain. Kan tahu nih dia setiap iterasi jaraknya dia tahu ya. Jadi nanti yang partikel yang dekat dengan sumber makanan atau dengan titik optimumnya, dia akan memberitahu partikel yang lain ya, memberikan sinyal ke partikel yang lain sampai di suatu titik optimum. Kalau ini untuk kasus maximization ya, untuk kasus maximization. Nah, kita masuk ke algoritma dari PSO sendiri. Jadi di sini ada swarm dan partikel ya. Nah, swarm sendiri itu adalah dalam algoritma ini adalah kumpulan dari partikel, kemudian atau kita sebut sebagai populasi ya, karena menggunakan eh, teori di sini adalah suatu eh, potensial solution atau kandidat kandidat solusi. Nah, kandidat solusinya ini dinyatakan ada dua ya dalam bentuk position yaitu X ya. Kemudian ada velocity atau V. Nah, indeks I di sini dia menunjukkan jumlah dari partikelnya ya, jumlah dari partikelnya. Kemudian position ini dia punya nilai XI1, XI2 ya sampai dengan XIN. Nah, elemen dari bilangan real dengan pangkat NN ini tergantung dari
dimensinya. Kalau misalkan N-nya sama dengan 2 berarti X dan Y ya, X dan Y. Nah, kalau kita gambarkan ya, misalkan X-nya ini X, ini Y ya. Titiknya ada di sini, ada di 2,6 ya. Berarti kita 2, dia sama dengan 6. Karena I tadi menunjukkan dari uh, jumlah jumlah partikelnya. Nah, kemudian untuk velocity ya, uh, sama ya, dia juga pangkat ini ya, dimensi n ya, sama dengan positionnya. Kalau misalkan dia ini 2 dimensi, berarti velocity-nya juga 2 dimensi. Nah, ini yang diketahui. Jadi rekan-rekan menentukan menginisialisasi jumlah partikelnya ya, kemudian eh, kalau jumlah dari dimensinya ini tergantung dari kasusnya ya, kasusnya di 2 dimensi atau eh, 3 dimensi. Nah, setelah itu nilai dari position dan velocity-nya. Kalau kita sudah punya nilai position dan velocity, kemudian setiap partikel itu kita eh, hitung ya base positionnya. Base position kita tuliskan PI ya. P besar itu artinya adalah posisi ya. Ini tadi adalah partikel, dan ini PI1 berarti PI2 sampai dengan elemen Rn gitu. Nah, kemudian ada P base, P base I. Nah, kalau P-nya kecil, di sini kan ini P kecil ya. P base I itu dia adalah nilai fitness ya, atau objective function ya, ketika PI gitu ya. PI-nya ini kita masukkan ke dalam uh, fungsi fitnessnya. Nah, misalkan nih ya, P1-nya itu dia 100 ya, P2-nya ini dia 20. Kemudian P3-nya, P3-nya itu 10. Nah, kalau untuk kasus maximization, berarti kita pilih yang paling besar ya. Di sini adalah P1-nya. Ini 100. Berarti ini sebagai uh, P-base-nya ya. Sebagai P-base. Nah, kemudian ada swarm maintenance its global base atau the global base. Jadi PG ditulis dalam istilah PG. Nah, PG ini diperoleh dari uh, P-base ya. Jadi dari setiap partikel punya P-base, kemudian dipilih mana yang punya nilai fitness yang paling tinggi. Nah, nanti itu dijadikan sebagai PG-nya. Gitu. Nah, nilai dari fungsi uh, fitness yang paling tinggi tadi dari setiap partikel itu sebagai G-base-nya. Nah, kita sudah punya position, velocity, kemudian ada P-base dan G-base ya. Nah, kita perlu update ya. Nah, ini persamaan inti dari PSO itu adalah update dari velocity-nya. Persamaan update dari velocity. Nah, persamaannya sebagai berikut untuk update velocity. VI K plus 1, ini tadi adalah partikelnya ya, jumlah partikelnya. Kemudian K plus 1 artinya itu kalau misalkan tadi Vika, posisi awalnya ya, saat iterasi pertama gitu ya, atau iterasi awal, nah ini iterasi selanjutnya K plus 1. Nah, untuk mencari update velocity itu ada 3 nilai yang kita gunakan, yaitu ada inersia, ada kognitif, dan ada sosial. Nah, inersia ini mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar ya terkait istilah inersia. Nah, dalam kasus ini dia berkaitan dengan apa? Kemalasan untuk bergerak gitu ya dari partikel tersebut. Atau biasanya objek ini kan cenderung apa? Objek itu cenderung mempertahankan kecepatan sebelumnya ya. Makanya inersia, untuk persamaan inersia dia menggunakan nilai VI saat K gitu. Nah, kemudian ada kognitif. Kognitif ini berkaitan dengan dirinya sendiri ya, hubungannya dengan
dirinya sendiri dengan partikel tersebut. Nah, makanya di sini ada P base ya. P base ini kan personal base, kemudian ada XIK gitu. Sosial ini berkaitan dengan lingkungannya ya kalau untuk sosial atau dengan partikel lain. Makanya ada P base dikurangin dengan XIK. Nah, omega C1, C2 ini nilainya konstan ya. Nilainya dia konstan. Kemudian untuk ini ada dikalikan dengan random variable. Nah, fungsi dari random variable ini, jadi misalkan partikel satunya posisinya ada di sini nih ya nilainya. Nah, kita kalikan dengan random ini agar setiap partikel itu dia mengitari ya atau mengekspor di daerah di dekat G-base ya agar diperoleh solusi yang paling paling optimum. Nah, itu fungsi dari variabel random. Kemudian ada nilai uh, konstan. Nah, untuk position update ya, berarti kita perlukan nilai dari posisi sebelumnya ya, ditambah dengan velocity update ya. Jadi X-nya itu K plus 1 dia akan sama dengan XK ditambah VI K plus 1. Nah, inti dari persamaan PSO di sini. Nah, yang kita bahas ini adalah PSO original ya. Jadi PSO yang dikembangkan di tahun 95. Kalau nanti rekan-rekan uh, baca gitu ya, paper atau buku yang lain, terus bentuknya tidak seperti ini nih. Kok ada tambahan? Biasanya ada di otak-atik di sini di P-base dan G-base-nya. Nah, itu bentuk berarti PSO yang sudah pengembangan gitu. Bukan bentuk yang di origin, yang bentuk origin di tahun 95. Karena sudah banyak sekali ya pengembangan dari algoritma ISO ini. Nanti di akhir slide saya tunjukkan pengembangan dari algoritma PSO yang terinspirasi dari human. Kalau tadi ini dari sekumpulan burung ya, sekumpulan burung dan ikan ini dia terinspirasi dari human. Nah, kita masuk ke algoritma PSO. Tadi kan sudah kita belajar terkait perbaruan nilai ini ya, personal base dan base ya, global base. Kemudian ada perbaruan velocity dan posisi ya dari setiap partikel. Nah, digunakan di sini nih persamaan tadi. Pertama kita inisialisasi gerombolan dari ruang solusi ya. Kemudian eh, evaluasi fitness dari setiap partikel. Jadi kita hitung nilai fitness dari setiap partikel ya. Ini sama seperti ketika rekan-rekan menggunakan algoritma genetika ya, melakukan melakukan evaluasi fitness dari setiap partikel. Kemudian yang ketiga, memperbarui individual base dan global base atau dia menghitung P base dan G base-nya. Yang ketiga. Yang keempat, memperbarui velocity dan posisi dari setiap setiap partikel. Nah, kalau sudah lanjut lagi ke langkah dua. Kalau kalau misalkan belum tercapai kondisi terminasi ya, dia masuk ke langkah kedua, ketiga, dan keempat, lanjut sampai diulangi hingga kondisi uh, terminasi. Oke, ini contohnya. Jadi tadi ya kita gambarkan karena Pak velocity ini adalah suatu vektor ya, dia vektor. Kalau inersia kognitif dan sosial, inersia tadi berkaitan dengan uh, ini ya objek untuk mempertahankan kecepatannya kecepatan sebelumnya gitu. Jadi ini ada partikel satu misalkan ya, kemudian uh, V-nya ya, berarti dia bergeraknya ke sini. Kalau dia cenderung mempertahankan kecepatan sebelumnya, jadi nggak langsung uh, berubah gitu ya. V-nya di sini V kan dikali dengan omega ya, dikali dengan omega konstanta. Kemudian kognitif
Yang biru ini kognitif. Kognitif tadi berhubungan dengan PIBES ya. Jadi ini misalkan PIBES-nya. Kemudian sosial, sosial ini berkaitan dengan partikel lain ya. Jadi ada GBES, ada GBES ya. Di sini GBES-nya. Makanya bisa kita jumlahkan ya vektor ini yang hijau, biru, dan merah ya. Nah, sekarang untuk posisi ya, posisi dari partikel satu ini ada di sini nih. Nah, dia akan mendekati ke GBES ya, atau mendekati kumpulan partikel yang lain. Ini ilustrasi dari algoritma CSO ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke part ketiga, apakah ada pertanyaan sampai sini? Sebelum part 3, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Tidak ada Part Bu. 3 ini eh, CSO solution update dalam dua dimensi ya. Jadi ini misalkan current solutionnya ya, itu dia titiknya ada di 4,2 ya, berarti ini artinya X-nya ini Y karena dia dalam dua dimensi ya. Kemudian P-base-nya, particle base solution-nya itu ini P ya, P-base eh, di 9,1 gitu ya. Kemudian G-base ya, G-base atau global base solution itu di 5,10 ya, 5,10. Nah, untuk VK-nya, ya itu berkaitan dengan inersia, itu ada di min 2,2 ya. Min 2,2 berarti eh, arahnya ke sini ya. Kan negatif, X-nya negatif, Y-nya positif, berarti arah ke kiri ya. Kemudian kognitif. Nah, kognitifnya itu ada di tadi kita bisa hitung dari P-base ya. P-base-nya kita punya 9,1 ya. Kemudian dikurangin 4,2. Jadi 5,1 untuk kognitifnya. Nanti tinggal kita kalikan dengan bilangan random dan konstantanya saja ya. Untuk inersia kognitif maupun sosial. Nah, untuk sosialnya, G-base-nya adalah 5,10 ya. 5,10. Nah, kita bisa hitung G-base-nya itu adalah 5,10 dikurangi dengan 4,2 ya. 42. Jadi didapatkan 1,8. Nah, kemudian kita update nih si velocity-nya kita update yaitu VK plus 1 ya. VK plus 1 ini berarti kan dari inersia ditambah kognitif ditambah sosial ya, ditambah sosial. Jadi VK plus 1 ini sama dengan min 2,2 ditambah 0,8 ya. 0,8 dikali 0,8 ini adalah C1 ya. C1 dengan variabel random. Jadi sudah digabung antara konstanta satu dengan variabel randomnya. Nah, nilainya berapa itu bisa disetting ya, berapapun yang dia menghasilkan nilai optimum. Nah, beberapa paper ada yang menuliskan ya untuk uh, nilai dari inersia ya, konstanta inersia itu bisa disetting 0,7 ya sampai dengan 1. Kemudian kalau untuk yang kognitif itu 0,4 sampai dengan 1. Nah, kemudian ini tadi 5,1 ya untuk P-base-nya ditambah dengan C2 dengan random yaitu 0,2 dikali dengan 1,8. 1,8. Nah, maka diperoleh untuk update velocity-nya sebagai berikut ya untuk update velocity-nya.
Nah, ini 2,2 dengan 2,8 positif-positif ya. Berarti arahnya ke sana nih, update velocity-nya. Jadi dari di sini Vika sekarang jadi yang warna hijau ini ya. Nah, setelah itu eh, update posisi. Kalau sudah tadi kita hitung velocity, kita sekarang update dari posisinya. Nah, kita update posisinya yaitu X K plus 1, kita sudah punya nilai X saat K, iterasi K, ditambah dengan hasil dari update velocity, yaitu VK plus 1 ya. Nah, tadi current solution ini 4,2 ya, 4,2, kemudian ini update velocity-nya 2,2 dengan 2,8. Nah, sekarang X K plus 1 ya, saat iterasi K plus 1 ada di sini nih. Awalnya di sini ya, sekarang ada di sini, ada di 6,2 dengan 4,8. Oke. Nah, itu dilakukan sampai diperoleh eh, solusi paling optimum ya. Nanti iterasinya berapa diminta, misalkan iterasi berapa gitu ya. Nah, ini merupakan contoh kalau untuk solution update dalam dua dimensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke bagian terakhir ya ini ya. Bagian terakhir kita bahas terkait studi kasus ya, studi kasus. Eh, nah, ini gambaran nanti ketika rekan-rekan ujian ya, saya berikan kasus seperti ini untuk laku. Ini misalkan fungsi minimisasi ya dari suatu fungsi 3x1 kuadrat min 2x1 x2 ditambah 3x2 kuadrat min x1 min x2. Nah, kemudian eh, kan di sini ada x1 dan x2 ya, x1 dan x2. Jadi partikelnya ada 5. Ini partikelnya satu, ini dua, ini tiga, empat, lima ya. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian X1 saya misalkan sebagai X ya, X2-nya itu adalah Y. Y, Y. Nah, X1 di sini dan V1 itu artinya iterasinya ya. K sama dengan 1 di sini, ini K sama dengan 2, ini K sama dengan 3, sampai dengan K sama dengan T. K sama dengan T, gitu ya, di sini. Nah, ini partikelnya, partikel 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y ya. Kemudian ini kan 2,2 dengan min 0,4 ya. 2,2 dengan eh, oh ini sudah eh, ini bentuk dari konturnya ya, kontur dari fungsi ini ya. Misalkan ada 5 partikel, berarti ini X-nya ini Y, XY, 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 dan XY dari partikel kelima. Nah, setelah itu, ini kan harus ditentukan nih di awal, X1 dan V1-nya. Nah, kalau sudah, rekan-rekan lakukan update ya. Update dari nilai V1 dan X1 gitu ya. Jadi harus di-update terlebih dahulu. Setiap iterasi dilakukan update velocity dan update uh, position gitu. Nah, sebelum update kan harus dihitung apa dulu tadi step satunya. Step keduanya dihitung fungsi fungsi fitness ya, fungsi fitness. Kemudian dihitung di base-nya ya. Di base kita masuk ke sini. Nih, kan tadi udah di inisialisasi gerombolan dari ruang solusi itu partikelnya ada 5 ya. 5. Nah,
Kemudian dievaluasi fitness. Jadi setiap partikel tadi, nilai kan kita sudah punya nilai X, Y-nya, dimasukkan ke fungsinya, ke fungsi fx, fx, y ya, atau x12 tadi. Nah, kemudian rekan-rekan cari nih personal base dan global base-nya dari setiap partikel atau dari nilai fungsi ini, dari nilai fitness-nya. Kemudian lakukan update velocity dan posisi. Diulangi sampai kondisi eh, terminasi gitu ya. Nah, ini update yang kedua. Kemudian update ketiga, update sampai dengan X, EK sama dengan T gitu. Nah, diperolehlah G-base-nya ya, G-base dan nilai fitness. Nah, untuk kasus minimalisasi ini diperoleh fitnessnya adalah min 0,25 dan G-base-nya adalah 0,2 ya, 0,2 dan 0,20557. Ini adalah global base-nya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ada? Jadi nanti coba rekan-rekan lakukan tracing manual ya, karena kan ujiannya kita berdasarkan paper base. Nah, makanya sebelum ujian nanti saya berikan tugas ya, tugas yang dikerjakan secara kelompok. Nah, garis eh, besar soalnya seperti apa itu berdasarkan ini ya, materi yang sudah saya berikan ya. Setiap materi ada studi kasusnya. Dan ujiannya ini ya, tidak rekan-rekan tidak perlu coding ya, tidak perlu bawa laptop, melakukan tracing manual, misalkan menyelesaikan uh, problem optimasi ini dengan algoritma genetika ya, nanti dengan PSO, dan kemudian ada N koloni gitu ya, kemudian ada uh, algoritma yang lain yang masuk ke dalam materi UHS. Oke, kalau tidak ada ini slide terakhir ya. Nah ini perkembangan dari algoritma PSO ya. Nah ini eh, rekan-rekan coba amati di sini ya. Jadi kalau misalkan dengan algoritma dengan menggunakan algoritma PSO itu lebih bisa menggambarkan ya daripada polling ya, situasi kondisi yang sebenarnya dibandingkan polling. Nah ini tadi kita masuk sini tadi mana? Nah ini misalkan ya sebagai best actress gitu ya. Nah magnet-magnet ini kan ada seperti gambar magnet gitu ya. Ini adalah uh, human ya, adalah human. Jadi setiap orang dia punya satu magnet yang dia bisa saling mempengaruhi nih, mempengaruhi orang lain ya, atau mempengaruhi hasil gitu ya. Nah, dibandingkan polling, dibandingkan kalau dengan menggunakan metode metode polling. Nah, diperoleh untuk uh, best actress ya, itu siapa tadi? Terlihat ya. Nah, kan lebih jelas di sini. Kita lihat dari media ya, media mana? Kalau tadi sekumpulan ini ya, dari sifat sekumpulan hewan ya, itu partikelnya ikan dan burung itu. Ini dari manusia ya. Nah, ini ada media ya di Amerika ya, media di Amerika. Ini saya ulangi.
Nah, orang-orang ini tadi kan magnet-magnet ini adalah setiap orang ya, setiap orang punya magnet, dianggap mempunyai magnet yang saling bisa mempengaruhi yang lain ya. Nah, diperoleh bahwa New York Times ini sebagai media paling trusted ya, dipercaya oleh masyarakat di Amerika. Nah, kalau misalkan menggunakan polling, tidak bisa seperti hasil yang sebenarnya gitu ya, karena kan ada sampel, kemudian ada populasi gitu kan ya. Nanti kalau kita salah menentukan sampel, dia tidak bisa mewakili apa populasinya gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tapi ini bukan yang terbaru di tahun 2020-an ya. Ini eh, videonya ada di tahun 2015 ya. Jadi oleh eh, penemunya, penemu dari algoritma PSO, Bapak Ibrahim tadi bilang bahwa timnya memang sedang mengerjakan ya, mengembangkan di tahun 2015 ya. 2015 itu sudah menggunakan partikelnya itu adalah human. Tuh. Kalau orang ini lebih bisa lebih ini ya menggambarkan kalau untuk misalkan kita tadi di berita atau memilih artis yang paling best aktris gitu ataupun topik gitu ya. Atau mungkin sekarang lagi musim pemilu gitu ya. Pemilu juga bisa menggunakan namanya Swarm AI yang menggunakan human partikel. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, untuk Sepertinya tidak ada. oke, kalau untuk codingan PSO bisa ya kalian cari ya. Codingan Python untuk PSO itu banyak ya eh, di internet gitu ya, bisa rekan-rekan pelajari. Nah, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya. Sampai ketemu di hari Rabu ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Makasih, Bu. Selamat pagi. Recording stopped.